apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menggelar rapat koordinasi terkait dukungan rumah sakit COVID-19 dan pengelolaan aset di Jakarta pada Senin 12 Desember. Kegiatan ini bertujuan untuk menyajikan informasi terkait penatausahaan aset atas sarana dan prasarana yang telah diterima oleh rumah sakit rujukan COVID-19. Kegiatan ini juga meliputi awal proses alih status hingga tersedianya anggaran pemeliharaan setelah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNPB Lili Kurniawan mengatakan bahwa BNPB telah menyalurkan dana siap pakai dalam bentuk uang dan belanja barang kepada kementerian lembaga, pemerintah daerah, rumah sakit sejak awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Berdasarkan data barang milik negara yang telah disalurkan oleh BNPB, 80% administrasi hibah atau alih statusnya sudah diproses dan sisanya sedang dalam proses penyelesaian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tantangan kita tentu tidak akan selesai sampai di sini. Mungkin dalam waktu dekat ini COVID-19 sudah selesai, tetapi kita tidak pernah tahu apalagi yang terjadi ke depan. Apalagi, karena sekarang ini tantangan global yang kita bisa catat adalah masalah nuklir, biologi, dan kimia. Di luar dari bencana-bencana alam yang terjadi, ini yang kita tidak bisa prediksi. Kita sulit untuk mengantisipasi karena perkembangan teknologi, karena perkembangan masalah budaya dan sebagainya. Ini semuanya memang harus diantisipasi. Belajar dari penanganan COVID-19, di mana di awal-awal kita tidak siap. Kita harus punya modal sekarang. Sistem kesehatan kita akan dibangun oleh Kementerian Kesehatan dan tentu akan didukung oleh semua pihak, termasuk kita semua. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Penguatan Kolaborasi Lintas Aktor dalam Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni Sesko TNI bersama BNPB di Jakarta pada Selasa 13 Desember. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Suharyanto menjelaskan Indonesia merupakan laboratorium bencana di mana seluruh jenis bencana pernah terjadi di Indonesia. Tuntutan dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana semakin kompleks dan dinamis, ditambah adanya perubahan karakteristik kejadian bencana. Hal tersebut menuntut adanya sinergitas antara kementerian lembaga, tidak terkecuali TNI. Suharyanto menjelaskan TNI dapat terlibat pada tahap prabencana, salah satunya dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat. Pada tahap tanggap darurat, BNPB dan kementerian terkait sangat bergantung kepada personel TNI yang memiliki struktur organisasi yang vertikal dari pusat hingga ke daerah, sehingga pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan efektif. Bahwa anggaran penanggulangan bencana yang ada di APBN itu setiap tahun dicadangkan, itu bisa diakses untuk melaksanakan penanganan bencana baik oleh BNPB maupun kementerian lembaga. BNPB melalui Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan melakukan kegiatan sosialisasi e-katalog sektoral BNPB dan evaluasi pengadaan logistik dan peralatan tahun anggaran 2022. Pengadaan barang dan jasa dalam sektor penanggulangan bencana menjadi penting karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang bantuan secara baik, lengkap, dan secepat mungkin pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Zaherman Muabezi mengatakan dalam mendukung strategi nasional pencegahan korupsi, BNPB telah melakukan pengadaan barang jasa melalui e-katalog sektoral LKPP. Pada tahun 2020, BNPB sudah berhasil memasukkan 4 komoditas barang yang tercantum dalam katalog sektoral kebencanaan, yaitu matras, selimut, mobil rescue, dan tenda pengungsi. 4 komunitas tersebut akan habis masa tayangnya di e-katalog LKPP. Zaherman meminta agar disusun strategi untuk mempercepat penayangan kembali 4 komunitas tersebut. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto memerintahkan segenap perangkat daerah Kabupaten Cianjur untuk mempercepat relokasi bagi warga yang terdampak gempa Cianjur. Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi penanganan gempa Cianjur pada Rabu 14 Desember di ruang pendopo Bupati Cianjur. Dalam arahannya, Kepala BNPB meminta agar proses relokasi direncanakan sedemikian rupa, mengingat pemindahan warga yang berada di 10 desa tidak mudah. Setelah proses evakuasi dan pembersihan lokasi bencana selesai, Suharyanto meminta tahap relokasi agar segera dijalankan. Pemerintah Kabupaten Cianjur diminta untuk memastikan lahan relokasi tidak berada dekat dengan zona patahan Cugenang. Pendataan rumah-rumah harus dilakukan sesuai dengan tingkatan RT, RW, dan kecamatan, sehingga data yang disampaikan dipastikan akurat dan tidak terjadi duplikasi nama. Saya minta hari ini sudah ada data, walaupun belum lengkap, sudah ada lah, setengah jadi, seperempat jadi gitu, rumah-rumah yang akan direlokasi, tingkat RT, RW, desa, kecamatan, ya. Nanti diperbarui terus-menerus, itu berdasarkan yang sudah disepakati oleh BMKG, Badan Geologi, BRIN. Dharma Wanita Persatuan merayakan hari jadinya yang ke-23 tahun. Pada saat yang sama, Dharma Wanita Persatuan BNPB juga merayakan hari jadinya yang ke-9. Dengan mengusung tema membangun perempuan tangguh dalam membentuk resiliensi keluarga dan bangsa menghadapi bencana, perayaan HUT tersebut digelar di ruang Aula Sutopo Purwonugroho, Geraha BNPB pada Kamis 15 Desember. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang turut hadir dalam perayaan tersebut dan turut mengapresiasi kinerja organisasi DWP di BNPB. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB kembali menekankan 2 hal yang harus diingat oleh anggota Dharma Wanita Persatuan. Secara internal, tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk mendukung kinerja pasangannya yang berkarya di BNPB. Sementara untuk eksternal, Suharyanto mengimbau kegiatan yang dilakukan DWP harus sejalan dengan organisasi induknya. Suharyanto berharap dengan bertambahnya usia DWP BNPB bisa semakin eksis, solid, tumbuh dan berkembang untuk ikut andil dalam mendukung kesuksesan penanggulangan bencana. Selain diisi dengan seminar kesehatan, perayaan HUT DWP BNPB juga dimeriahkan dengan bazar UMKM yang dikelola oleh pegawai BNPB. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Vika Nalura. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam sehat dan salam tangguh.